menutup belahan dada. Ada juga yang jilbab dimaknai jubah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salah wa atinaz zakah. Wa qarna, tetaplah kamu berdiam diri fi buyutikunna, di rumah-rumahmu, hai para istri Nabi. Ayat ini untuk ahlul bait, karena nanti ada wa yutahhirakum tadhira, ya ahlul bait. Wala tabarrajna, jangan kalian buka-bukaan, sering keluar rumah, sering mejang-mejeng. Tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya, seperti mejang-mejengnya orang-orang jahiliyah pertama. Nah, untuk selain istri Nabi, metu iku sak perlu nih. Kalau ada hajat ya keluar, belonjo ke toko silahkan, ngantarkan anak ke TK ya silahkan, tapi jangan aji mumpung modus mumpung metu neng TK doandane dipolne melok ya ojo ya. Sak madya wae dilarang, enggak bisa, cul-culan sebebas-bebasnya juga enggak boleh. Lagi pula perintah berdiam diri di rumah itu untuk keluarga Kanjeng Nabi. Itu pun kenyataannya dalam praktek juga enggak kaku. Wong nyatanya Siti Khadijah ya dagang, Siti Aisyah ikut berjihad, berperang ya. Siti Aisyah juga berdakwah. Berarti perintah berdiam diri itu zaman itu saja prakteknya sangat longgar, apalagi sampean bukan istri Kanjeng Nabi. Dagang di pasar juga boleh, daripada malah ngemis. Kan dicukupi bojomu, lah bojoku ya loro pisan, bangkrut pisan. Sementara yang punya bakat dagang yang perempuan, kalau enggak boleh dagang, enggak boleh keluar rumah, mosok mati, mosok ngemis, ya tambah parah ya. Paham ya? Wa yaqulu, berfirman pula, jalla sya'nu, maha agung derajat kedudukannya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian semua minta kepada para istri Nabi, ini para istri Nabi, enggak boleh sowan ketemu langsung, adep-adepan, harus dibatasi tabir, namanya hijab. Jika kalian minta kepada para istri Nabi mataan suatu barang, fas'aluhunna, maka mintalah kamu kepada para istri Nabi itu miwara'i hijab, dari balik pembatas, berarti enggak berhadapan langsung ya. Nabi memberi batasan, terlalu bebas istri diboncengi sapa ae itu ya enggak boleh, tapi terlalu kaku, sekedar ada tamu terus disapa saja enggak boleh, padahal tamunya juga penting. Islam enggak terlalu kaku, tapi juga enggak terlalu bebas. Batasnya di mana? Sekiranya enggak ada yang mencurigakan, enggak usah dituduh-tuduh, enggak usah disuudzoni, enggak usah enggak usah difitnah. Tapi sekiranya mencurigakan,
Sampean juga harus waspada, hati-hati. Kalau mau los, bojomu ilang tenan. Mas, aku karo bapak iki 3 dino ya ilang tenan. Nabi bersabda, ihtarisu min su'in nas bisu'idzon. Waspadalah terhadap niat jahat orang lain. Gimana cara waspadanya? Bisu'idzon, dengan suudzon, kalau memang ada gelagat yang mencurigakan. Ya, kalau tamu enggak ada yang mencurigakan, zaman istri ini bunyai, zaman kiai. Lalu ono wali santri bertamu ingin mondoknya anake, ingin nyambangi anake loro, ingin mamitnya anake ramok temoni. Haram-haram, ya repot Mas. Ya. Repot pernah? Ya repot. Toh enggak ada yang perlu dicurigai. Dia itu loh bertamu dengan anak, dengan istrinya. Juga mungkin kan bersama-sama terus gendaan karo bunyai, ora mungkin. Enggak perlu dicurigai kalau begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, mukhatiban halih mengkhitabi, andawui nabiyahu ing nabine Gusti Allah, Nabi al-azima yang agung. Apa firmannya? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Kanjeng Nabi, katakan pada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita mukmin semuanya, agar mereka memanjangkan atas badan mereka jubah-jubah mereka atau jilbab-jilbab mereka. Berjilbab yang panjang landung, berjubah yang panjang landung, enggak ngapret, enggak ketat. Adna ayyurafna, lebih dekat, lebih mudah mereka dikenali bukan budak. Fala yu'zain, kalau dikenal merdeka, dikenal ning terhormat, maka mereka enggak disakiti, enggak diganggu, enggak diusili. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Terus tentang jilbab harus gede. Dulu ada peristiwa entah rombongannya, ada Siti Aisyah. Terus ada salah satu jilbabnya hilang. Mbuh kabur angin, mbuh piye. Itu salah satu dari rombongan itu kudungnya di suwek ya. Terus tinggi jilbab dengan nutupi sirai sing jilbabnya hilang itu tadi. Apa itu artinya? Sepenting apapun jilbab gede, daripada yang satu ngotot jilbab gede sitoke malah rakudungan, mending disigar, meskipun gara-gara disigar jilbabnya malah cilik tapi nutup aurat. Itu masih lebih jadi pilihan daripada sitok gede, sitok enggak nutup aurat gitu loh. Paham ya? Jadi ada aulawiyat, ada skala prioritas. Sekiranya ada semua, ya jilbab ya longgar sampai menutup belahan dada. Tapi sekiranya onok sing ilang, suwek, diuntul nek ini lumayan. Masih ngapret, masih tertutup gitu loh. Paham? Ojo kaku-kaku nemennya. Tapi ojo haji mumpung. Wa yaqulu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna
wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada wanita-wanita mukmin, hendaknya mereka memejamkan, menundukkan pandangan mata mereka. Wong wedok aja plototan, bocah lanang ganteng mau pentelengi. Aja ndingkluk, ya ndingkluk tenan, aja ndingkluk tiba nglirik. Sama nyolong berarti mencuri pandang. Wa yahfadna, hendaknya kaum perempuan itu menjaga furujahunna, kemaluan mereka, jaga kesuciannya, jangan sampai buah terpetik sebelum matang, ya. Silahkan dipetik setelah matang, wis pinter ngaji, berdedikasi, terus berkarakter, punya skill, punya pengalaman, punya ilmu, fisik mentalnya juga sudah matang, umur 21, 22, 23, nikah, baru silahkan mangga itu dipetik. Ojo sik pentil wis diunduh ngawur ae. Wala yubdina, jangan pula kaum perempuan itu menampak-nampakkan zinatahunna, aurat mereka. Di banyak tafsir zinah maknanya aurat. Illa, kecuali ma aurat zahara, yang terbiasa tampak, minha, dari zinah itu. Di sebagian tafsir di Jalalain, yang ada toleransi, yang terbiasa tampak itu ya telapak tangan, ya terbiasa tampak wajah. Lalu kalau madhab Maliki, bagi petani perempuan nandur pari ning sawah macul, ya enggak mungkin cobaan gawe rukuh, gawe kaos kaki matun, ya enggak karuan. Maka bagi petani perempuan bagian bawah enggak ditutup itu terbiasa, masuk kategori illa ma dhahara minha, ya jangan dibuka aurat kecuali yang terbiasa tampak, dan itu dalam batas kewajaran. Wal yadribna bi khumurihinna, lah itu loh. Hendaklah mereka menutupkan dengan kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, ditutupkan ke arah kerah baju mereka. Ini kan baju, terus begini ono kerahnya, ono belahan dada tuh. Nah kerudungnya upayakan sampai menutup ini. Itu yang jilbab tadi loh, yudnina alaihinna min jalabi bihin. Kalau jilbab dimaknai khimar, kerudung, maksudnya memanjangkan jilbab, itu sama dengan ini. Hendaknya khimar, kerudung, jilbab sampai menutup kerah baju, sampai menutup belahan dada. Wala yubdina, janganlah kaum perempuan mukmin menampak-nampakkan zinatahunna, aurat mereka, illa, kecuali libu'ulatihinna, kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau orang tua, ya, dan seterusnya, au abnaihinna, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki, au bani akhawatihinna, au bani ikhwanihinna, atau keponakan, ya, dan seterusnya. Itu mahram, enggak apa-apa.
Famin hadhihin nusus al-karimah na'lam annal hijab mafrudun 'alal mar'atil muslimah. Dari teks-teks ayat Quran yang mulia ini kita mengetahui bahwa hijab di sini hijab dalam arti penutup aurat adalah difardukan atas wanita muslimah binususin dengan nas-nas fi kitabillah yang ada di dalam Al-Quran, qat'iyyatid dalalah, yang qat'i pasti petunjuk maknanya. Walaisa kama yaz'umul mutahallilun, dan bukanlah masalah hijab ini seperti yang disangkakan oleh kaum liberal, annahu minal adat wa taqalid. Dikirain hijab itu sekedar adat istiadat dan tradisi allati aujabaha al-asrul abbasi, yang telah menetapkan tradisi itu masa pemerintahan Abbasiyah. Fa inna hablal kadzib qasir. Sungguh tali kebohongan itu pendek, Mas. Wong hanya pendek, enggak usah nunggu lama-lama, mesti ketahuan. Wa min khilali hadhil ayatil karimah nalmah annal Islam innama qasada min wara'i fardil hijab an yaqta'a turuqas syubuhat. Dari sela-sela ayat-ayat yang mulia ini nalmah sepintas kita melihat, sepintas kita mengetahui bahwa agama Islam innama hanyalah qasada bermaksud bertujuan min wara'i fardil hijab, dari balik mewajibkan hijab, bertujuan apa? An yaqta'a turuqas syubhat. Islam kepingin memotong jalan-jalan syubhat, jalan-jalan remeng-remeng aji mumpung diolehni titik kurang akeh, diwehi ati ngerogoh kalau bahaya, diwehi kriwian suwe-suwe dadi gerojokan, ya bahaya. Wa naza'ati syaitan, dan memotong godaan-godaan syaitan. Antatufa, jangan sampai semua itu berkeliling menyelimuti bi qulubir rijali wan nisa, hati kaum laki-laki dan perempuan. Wa fi dzalika yaqulullah, dalam hal itu Allah berfirman, dzalika atharu liqulubikum wa qulubihin. Diwajibkannya hijab, nutup aurat, itu lebih menjamin suci bagi hatimu, juga hati mereka. Suci dari niat-niat, keinginan yang bertentangan dengan syariat. Enggak mikir macam-macam. Memang dalan ketemu mbak-mbak jilbaban rapi, pantas, elegan, terhormat. Yang muncul itu cek sopane mbak iku, cek pintere mbak iku, ya kan? Tapi sama neng dalan ketemu arek dandanan enggak senono, kau ketat-ketat ini. Mau sing mau pikir puh mentah ni orek lah. Itu melahirkan inspirasi syaitoniyah. Ya. Tapi kalau pakai nutup aurat, kesan yang timbul itu enggak ke sana, gitu loh. Memotong godaan setan. Yaqta naza'ati syaitan.
Nazaghat kok nazaat. Nazghun fasta'id billah. Wa hadafuhul awwal innama huwa saunus syaraf. Tujuan Islam yang pertama adalah menjaga kemuliaan wal muhafadzah 'alal iffah wal karamah, sama menjaga kehormatan dan kemuliaan. Wala nansa anna hunaka katsiran min du'afa'il qulub wa mardad dhamair, dan kita tidak melupakan bahwa ada banyak orang yang hatinya lemah, banyak orang yang hatinya sakit, yatarabbasuna bil mar'ati, mereka menunggu-nunggu kesempatan terhadap perempuan, asu, berbuat jahat, liyahtiku, agar mereka bisa merusak, membobol, ya, merobek anha dari perempuan itu, sitral fadilah wal afaf, tutup nilai keutamaan dan kehormatan. Banyak digendak, tahu-tahu nyun sewu arek nakal, sing perempuan lupa langsung dikecup diambung, cut. Dan sudah dipasang kamera HP. Ngono model, hati-hati. Nanti ditutupi, ini loh sampean tak ginikan, saya besok minta lebih dari itu, kalau enggak ini tak sebar, hancur sampean. Kau iyakan, zaman harus melayani yang lebih dosa besar lagi. Zaman enggak, dia ngancam disebar, kayak sampean ning kan hancur. Maka menjaga itu jauh lebih aman. Bagaimanapun tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif, ciri SMP BN. Pelajaran kesehatan, ya, mending dijaga. Mondok, tutup aurat, sregep ngaji, sregep ndonga, kumpul dengan teman-teman yang baik, menghindari teman yang enggak baik. Enggak usah posting gambar sampean berdandan di posting, bahaya. Golek alamatmu di telepon digendak. Iya. Hati-hati ya. Nyawamu hanya satu, perawanmu hanya satu, satu hilang, sudah kiamat kan. Habis masa depan suram. Terus kadang, ya Allah, dulu ada kasus Ning, terus datang ke pondok itu sudah hamil tua. Tapi karena Ning kami harus menyelamatkan nama baik orang tuanya. Tapi enggak mondok di sini. Rame-rame. Terus seminggu di sini melahirkan. Kita cari siapa pacarnya, ketemu dan nomornya. Enggak mau datang. Ngangkat enggak mau. Kami enggak kurang akal, kan adik sepupunya Umi ITS ahli IT. HP pokoknya belum mati, masih bisa dilacak. Lacakan di mana? Ketemu Pak Harani, telepon yai, angkatan. Saman gelem gak gelem saiki sak menit-menit kudu teko nggak sih. Enten apa gak urus, pokok kudu teko nggak sih. Ki lho kelakuan kuwi. Saiki bapakmu tak telepon dia apa mau telepon. Terus tak hadirkan semua. Ternyata yang pihak perempuan enggak mau dinikahkan dengan ini.
karena sudah membuat membuat aib keluarga. Gelone teman pihak perempuan. Cantik Mas, kaya. Sing lanang yo Gus ya. Kacau. Nah, pada akhirnya sambil menunggu ada laki-laki yang mau, anak itu tetap di sini. Biar nanti kalau pulang sudah diakati dengan suami yang sah. Sehingga kalau pulang bawa anak enggak sampai tetangga jadi begini. Masya Allah, dapat laki-laki alumni pondok, yo pinter ngaji, diterangkan apa adanya juga yo mau. Saman gelem Mas, betul nopo-nopo. Tapi ini kondisi, betul nopo-nopo. Yang tak pikir itu ya Allah, laki-laki setulus ini kau berikan barang yang second hand. Laki-laki maling kau perkenankan menikmati keperawanan. Jahat banget. Ya, jahat cak pol. Ya untungnya si ono wong lanang apike. Tapi yo mesak nih Mas. Wong lanang yang siap tanggung jawab sampai mati malah oleh barang rongsokan. Sing reyen malah maling. Makanya jaganan teman-teman. Ojo gendaan. Khusus sing ayu-ayu, jogon teman-teman. Nggih. Sampeyan merasa semakin cantik, harus semakin berhati-hati. Karena condongnya wong lanang nakal itu rapate gelem godho sing rapate ayu. Sing digodho mesti sing ayu. Dan sekali lagi rumus yang paling enak dicedheki itu apa? Kula nderek apa? Kalau di sini kula nderek apa Umi? Ning omah kula nderek ayah wis. Piye gak urus pokok kula nderek ayah. Nah, bocah nakal mesti enggak wani kon ngadep ning dalem. Baru lek pancen wong serius, wong apik tenan. Kadang terus begitu dijawab kula nderek abah, dia dengan orang tuanya, dengan kiainya bertamu ke dalem. Lek ngene iku diterima ya enggak apa-apa pancen wong apik. Langkahnya pun bersama kiainya, bersama orang tuanya, berarti gak niat jahat gitu. Lah mbak-mbak dhewe iku yo ojo sampai mau jawab dhewe. Yes, I love you, ojo. Paling aman sing jawab ben wong tuamu. Sing jawab ben kiaimu. Nah kiaimu tentu akan mengiyakan apa enggak, mesti dijak musyawarah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati mbak ya. You must hati. Iya, kamu harus berhati-hati. Ya benar ya, bahasa Inggrisnya ngono ya. Ono ora bahasa Inggris ini. Ya dia enak inilah. Wala yasukku akil, seorang yang berakal waras tidaklah ragu anna tahaddukan nisa, bahwa hancurnya, dirobeknya perempuan, wa khala'atahunna, dan melacurnya perempuan, jadi bergaul bebas, enggak karu-karuan, jam 1 bengi sik durung mulih, neng pinggir dalan melok-melok. Huwallazi ahdasa
Hal itulah yang menimbulkan ma yusammunahu, apa yang manusia menamakannya, menyebutnya azmataz zawaj, krisis keluarga, krisis pernikahan, krisis keluarga. Di Malang Raya ini 1 tahun angka pernikahannya antara 25.000 sampai 30.000. Malang Raya, Kabupaten Kota Batu. Dari sekitar 30.000 nikah, itu yang gagal sekitar 30%. Yang gagal hampir 10.000 cerai. Itu namanya azmatuz zawaj, krisis keluarga, orang gagal berkeluarga. Jepang juga mengalami begitu, malah banyak yang bunuh diri. Maka wawasan, pengertian, memahami itu menjadi penting tentang bagaimana ke depan merencanakan hidup berkeluarga yang sukses, harmonis, ekonomi juga lumayan lancar, anak terselamatkan semua, keluarga utuh, dan segala macamnya. Antara lain, untuk supaya selamat, kita-kita yang awam itu jangan jauh-jauh dari ulama, supaya terbimbing terus. Dzalika li'anna katsiran minas syabab qad ahjamu 'aniz zawaj. Hal yang demikian itu karena banyak kaum laki-laki muda, pemuda, mereka mundur dari nikah. Atret gak wani aku, gak wani. Wis umur selawe gak wani, 26 gak wani. 28 tetap gak wani. Beh. Kayak lahir tahun pira atau gembili jane. Pira? Gembili 98? Berarti 26 ya. Banyak anak-anak laki-laki muda enggak berani nikah, mundur. Li'annahum asbahu yajiduna at-tariqa mu'abbadan, karena mereka menemukan jalan kemana? Li isba'i gharaizihim, untuk memenuhi naluri seks mereka, mu'abbadan, jalannya mulus. Lapo lewat nikah repot-repot, dadak masang terop, entek jutaan, ngai jenang, ngurus nang KUA, wah repot. Ngeladani konco-konco pondok, mangan toke gak buwuh. Nggih ngono tok kok dadak repot, rabi, ruwet. Nggo dhuwit 50.000 ning ngene alun-alun selesai. Mereka akhirnya enggak mau nikah karena ada jalan mulus menuju pelampiasan tanpa harus berbiaya tinggi. Tapi enggak ngerti dengan cara itu Anda enggak punya masa depan. Tanpa keluarga Anda enggak punya anak cucu. Kalau Anda enggak punya anak cucu saat Anda umur 80, siapa yang kamu nunuti? Sopo sing gelem mok repoti? Biasanya sing ikhlas direpoti, ditunuti, ya anaknya sendiri untuk masa tua. Nah sementara kamu dengan enggak mau nikah, wong enggak duwe anak, tuwekmu gawak ning ngene tong sampah ngono. Gawak ning sore jembatan, Mbambung, turu ning hotel Tresno, Tritise Cino.
Ya, turun nang hotel Perko, empere toko. Ya ngono kuwi nasibe. Belum lagi rawan terhadap berbagai penyakit. Zaman kalau sesekali melihat pemandangan orang-orang di Philadelphia, wah, kayak zombie. Mereka orang gagal berkeluarga, enggak punya rumah. Masya Allah. Kayak musuh ya Arab ngono kuwi. Banyak anak muda mundur enggak berani nikah. Alasannya untuk memenuhi hasrat itu ada jalan lain tanpa nikah dan jalan itu mulus, muabbad. Ngene iki bahasa Arab modern, mulusnya muabbad. Zaman enggak ngerti bahasa Arab modern, muabadan digawe budak ngono. Agak beda dengan bahasa Arab kuno ya. Min ghairi ta'abin, tanpa repot, wala nasobin, tanpa payah-payah. Fahum, si anak-anak muda itu firinan, enggak butuh anizawat nikah, enggak butuh rabi. Wahada bila syakin yu'aridul bilad ilal kharab wa damar. Pandangan seperti itu tanpa ragu sudah akan menghadapkan negara dan bangsa kepada kerusakan dan kehancuran. Orang Arab sekarang membahasa Arabkan rusak itu bukan fasid, tapi pakai khorob ini. Diambil isim sifatnya khorban. Isyada khorban, rusak. Cuman enggak ngerti fasid. Apa fasid itu Mas? Wong Arab ora patek denger. Ngertine ya khorban. Ono kompor jeblos rusak, khorban. Itu khorob. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yungziru, dan kondisi itu memperingatkan bikarisatin, adanya bencana. La tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, alaiha tis'ata asyar, kallala wazar, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ya, itu memperingatkan, mewarning akan adanya bencana. Bencana kemanusiaan, bencana peradaban, lalu macam-macam bencana kependudukan. Latubki, yang bencana itu tidak menyisakan apa-apa. Begitu bencana datang, habis luluh lantak, enggak menyisakan apa-apa. Walatadar, sama, tidak menyisakan apa-apa. Walaysa intisharul khianat az-zawjiyah, dan tidaklah menyebarnya pengkhianatan keluarga. Istrimu mau tinggal kerja main dengan laki-laki lain, itu khianat zaujiyah. Sing lanang pamit meeting tiba-tiba meeting. Aku mau meeting di Bali, tiba-tiba meeting. Itu pengkhianatan. Menyebarnya pengkhianatan dalam keluarga. Wa kharabul buyut, rusaknya, hancurnya keluarga, broken home. Tidaklah itu semua illa, melainkan asaron, hanya salah satu pengaruh dampak min asari hadzat tabarruj az-zamim, dari berbagai pengaruhnya hadzat tabarruj, tradisi buka-bukaan. Ya, tradisi meta-metu, mejang-mejeng. Az-zamim, yang sangat tercela. Wes pokoknya hati-hati tenan dijogo, muga-muga selamat kabeh.
Adzan qomat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.